down, I know you got me, baby. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal, yaitu tentang awal kedatangan Katolik ke Nusantara, perkembangan Katolik dalam masa VOC, dan pada masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 dan 17. Yang pertama, 1. Awal kedatangan Katolik di Nusantara. Gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16 pada tahun 1511. Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Kedua, perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, gereja Katolik mengalami tantangan besar ketika Belanda yang mayoritasnya beragama Protestan mengambil alih wilayah Nusantara dari Portugis. VOC melarang penyebaran Katolik dan mengusir para misionaris Katolik. 3. Kebangkitan kembali gereja Katolik pada abad ke-19. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap agama Katolik, terutama setelah keluarnya kebijakan politik etis pada abad yang ke-20. Pada tahun 1807, Paus Pius ke-12 membentuk Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi tonggak resmi gereja Katolik di Hindia Belanda. Keempat, gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Sejumlah imam pribumi ditabiskan pada tahun 1960. Hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes ke-23 dengan terbentuknya Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan-keuskupan lainnya. 5. Peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Saat ini, Gereja Katolik di Indonesia terus berkembang dan lebih dari 8 juta umat. Gereja aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan dialog antaragama. KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang berperan dalam koordinasi, pastoral, dan pelayanan gereja di seluruh Indonesia. Selanjutnya masuk pada agama Katolik ke Indonesia pada abad 16-17. Pertama, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersama dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain itu, motif ekonomi mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus Gloria et Pecunia. Dalam artinya, Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Kedua, misi Katolik di Maluku tahun 1546 sampai tahun 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Misionaris yang terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang iman Serikat Yesus SJ yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ketiga, tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad 17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. 4. Bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekankan agama Katolik di beberapa wilayah, tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Yang pertama adalah Larantuka atau Flores Timur. Komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima agama Katolik. Hingga kini, Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Yang kedua ada Timor Leste dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan di bawah Belanda. Ketiga ada Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan K dan Tanimbar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Dalam hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa awal kedatangan Katolik
agama Katolik di Nusantara itu terjadi pada abad ke-16 dan 17. Latar belakang pada hal ini ada berbagai macam. Yang pertama, sebagai bagaimana imam-imam pada saat itu ingin menyebarkan agama-agama Katolik, khususnya pada ordo-ordo seperti Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit yang mengikuti pelajaran pada bangsa Portugis pada saat itu. Pada saat itu juga bangsa Indonesia pada agama Katolik juga memiliki keturunan, karena mereka di bawah kekuasaan Belanda, yaitu VOC. Karena pada Belanda ini terjadi pada pertentangan agama, yaitu VOC sendiri memiliki agama yaitu Protestan, sedangkan imam-imam lain beragama Katolik. Dan pada akhirnya kebangkitan gereja Katolik terjadi pada abad 19. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semuanya dan kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia.